teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Mayangsari. Di sini kita akan membahas tentang PAUD berkualitas. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu nggak sih PAUD berkualitas itu apa? Nah, pembelajaran berkualitas, dalam layanan PAUD berkualitas, pembelajaran berkualitas merujuk pada kualitas interaksi anak dengan guru dan bahan ajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan, pengelolaan pendidikan anak usia dini merupakan manajemen yang dapat mengelola, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi edukasi antara anak dan guru yang disusun secara teratur, terencana, tersistematis, dan mempunyai tujuan lembaga pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, membahas kualitas pembelajaran PAUD tentu tak lepas dari kegiatan utamanya, yaitu proses pengelolaan pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, penilaian, yang berlangsung atau dilangsungkan lembaga PAUD yang bersangkutan. Proses pengelolaan pembelajaran yang tepat dapat menghasilkan sumber manusia yang berkualitas pula. Selanjutnya, 4 elemen PAUD berkualitas. Proses pembelajaran yang berkualitas. Yang pertama, kualitas proses pembelajaran umumnya merujuk pada kualitas interaksi pendidik dengan anak, pendekatan pembelajaran yang digunakan, serta kemampuan pedagogik pendidik untuk dapat merancang rencana pembelajaran yang berisikan muatan sesuai arahan kurikulum yang digunakan, secara menerapkan asesmen yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, yang kedua, kemitraan dengan orang tua. Kegiatan di satuan PAUD umumnya cukup singkat dibandingkan dengan durasi kebersamaan anak dengan orang tua atau wali di rumah. Agar dapat berkembang dengan optimal, anak perlu mendapatkan stimulasi setiap saat, tidak hanya ia saat berada di lingkungan satuan PAUD. Harapannya saat ia di rumah juga, dia diberikan stimulasi dan dukungan yang selaras dengan apa yang dilakukan di lembaga PAUD tersebut untuk mengoptimalkan perkembangan pada anak tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Agar anak berkembang dengan utuh, maka satuan PAUD perlu juga memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial pada anak usia dini tersebut. Yang keempat, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Agar ketiga elemen tersebut dapat mencapai tujuannya, maka diperlukan elemen kepemimpinan dan kepengelolaan sumber daya yang kuat. Ada kepemimpinan pengelolaan sumber daya memastikan adanya kesempatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya agar dapat memenuhi kualitas layanan yang diharapkan. Kepemimpinan dalam lembaga PAUD ini yang ditujukan untuk kepala sekolah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, aspek-aspek tercapainya pembelajaran berkualitas. Yang pertama, ada aspek kemampuan pendidik untuk menjaga keteraturan suasana kelas dan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Di mana jika anak merasa aman dan nyaman, maka anak tersebut otaknya akan terbuka untuk menerima ilmu-ilmu dan mentransfer ilmu-ilmu yang telah menyerap ilmu-ilmunya setelah ditransfer oleh gurunya. Ini selanjutnya, kedua, dukungan afektif yang diberikan pendidik kepada anak dengan cara mengelola ekspektasi, perhatian, dan dukungan terhadap potensi dan usaha masing-masing anak. Yang selanjutnya, ketiga, menguatkan kognisi dan perkembangan anak dengan cara menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kontekstual. Selanjutnya,
Menerapkan konsep pembelajaran berkualitas, Smith dan Tregan 2003 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan penyampaian informasi dan aktivitas-aktivitas yang memudahkan atau memfasilitasi peserta didik untuk pencapaian tujuan khusus belajar yang diharapkan, dan dalam proses pembelajaran tersebut, belajar merupakan pusat atau sentralnya pengalaman dalam kelas bagi peserta didik dan guru, baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Menerapkan konsep pembelajaran berkualitas. Tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui kegiatan maupun topik apapun. Oleh karena itu, berikan ruang bagi anak untuk mewujudkan idenya dalam pengalaman bermain yang bermakna dan menyenangkan. Satuan perlu memiliki lingkungan belajar yang ditata untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran, serta menciptakan atmosfer yang nyaman, aman, dan menumbuhkan interaksi yang saling menghargai antara peserta didik, guru, maupun pemimpin kelembagaan tersebut. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu satuan PAUD perhatikan. Yang pertama, berpusat pada minat anak. Yang kedua, mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, memiliki kondisi aman dan nyaman. Yang keempat, menyediakan material atau alat dan bahan yang memadai untuk anak belajar, contohnya seperti alat media belajar maupun sarana prasarana yang ada di sekolah untuk membantu mengembangkan potensi dalam diri anak tersebut. Selanjutnya adalah untuk menerapkan pembelajaran berkualitas juga dibutuhkan asesmen yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembelajaran selanjutnya. Oleh karenanya, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas didasarkan pada asesmen yang berkualitas pula. Asesmen yang berkualitas adalah ketika dilakukan secara otentik, yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengumpulan data, pengelolaan data, dan pelaporan. Nah, selanjutnya adalah tahap untuk melakukan asesmen berkualitas. Seperti yang telah disebutkan tadi, yang pertama ada tahap pengumpulan data, yang kedua adalah tahap pengelolaan data, dan tahap pelaporan. Refleksi untuk perbaikan berkelanjutan, di mana refleksi perbaikan ini sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga PAUD, di mana maksudnya refleksi perbaikan ini Satuan PAUD itu mengevaluasi apa saja kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan di tahun ajaran kemarin, sehingga bisa diperbaiki di tahun ajaran yang berikutnya. Nah, kunci dari peningkatan kualitas layanan adalah terbangunnya budaya refleksi. Melalui budaya refleksi, secara berkala, Satuan PAUD melakukan evaluasi diri terhadap praktik penyelenggaraan layanan dan bersama-sama menentukan upaya apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Praktik ini tidak hanya esensial dalam perbaikan pembelajaran, melainkan dalam berbagai aspek layanan. Ini seperti kemitraan dengan orang tua, pemenuhan kebutuhan esensial anak, serta upaya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan partisipatif. Satuan PAUD perlu merefleksikan kondisi nyata akan upaya yang telah dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar anak, mendapatkan data untuk perbaikan berkelanjutan. Tindakan berkelanjutan. Berikut tindakan berkelanjutan dari perbaikan. Yang pertama ada satuan dapat membuat refleksi mandiri. Yang kedua, refleksi mandiri dapat dilakukan oleh kepala satuan dan pendidik bermitra dengan orang tua di satuan PAUD. Yang ketiga, satuan mendapatkan bimbingan teknis dari pihak lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran berkualitas. Satuan dapat berbagi pengalaman dan belajar bersama melalui komunitas belajar. Satuan PAUD dapat mengakses digital platform
yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas guru. Yang keenam, satuan PAUD dengan pendampingan secara rutin oleh Dinas Pendidikan. Kesimpulannya adalah, dalam layanan PAUD, pembelajaran berkualitas merujuk pada kualitas interaksi antara anak dan guru serta bahan ajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan di dalamnya terdapat aspek-aspek penunjang dan asesmen yang baik. PAUD yang berkualitas tidak luput dari refleksi untuk perbaikan lanjut dengan mengevaluasi apa saja yang harus diperbaiki dan mengupdate sistem pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik teman-teman, itulah pembahasan singkat kita tentang PAUD berkualitas. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Maaf jika ada salah kata dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri forum diskusi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.